Halo anak-anak teacher, selamat pagi. Selamat memulai hari ini ya. Nah, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pasti sudah tahu dong sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for this beautiful day. We thank you for this chance to learn about thematic. Please help us and guide us so we can do our learning today. Thank you Lord Jesus, in your name we pray to you. Amen. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga dan keempat untuk tematik G subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar menemukan ide pokok dan informasi baru dalam sebuah bacaan. Yang kedua, kita akan belajar menjelaskan keragaman suku bangsa dan bahasa daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar menjelaskan penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana menemukan informasi dalam teks bacaan. Nah, apa itu informasi? Informasi adalah kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, pengertian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Nah, dari mana kita biasanya mendapatkan sebuah informasi? Ada yang tahu nggak? Nah, informasi bisa kita dapatkan dari berbagai media. Salah satunya adalah melalui teks bacaan di sebuah buku. Lalu, bagaimana cara kita menemukan sebuah informasi dalam teks? Yang pertama adalah kita harus membaca judul teksnya. Yang kedua adalah kita perlu membaca teks bacaan dengan cermat dan teliti. Dan yang ketiga adalah kita membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Ya, untuk membuat daftar pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Daftar pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat membantu kalian untuk membuat yang namanya peta pikiran. Nah, mari kita lihat contoh peta pikiran ini ya. Ya, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang Miss Kori buat untuk membuat peta pikiran pada teks halaman 14-15. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong kamu untuk menemukan yang namanya pokok pikiran. Ya, jadi ketika kita sudah membuat pertanyaan lalu kita menjawabnya. Nah, dengan kita menjawabnya kita akan menemukan hal-hal yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, nanti kita bisa dengan mudah menentukan pokok pikiran atau yang namanya ide pokok. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman suku di Indonesia. Nah, apakah anak-anak tahu berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? Nah, menurut sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah suku di Indonesia kira-kira ada 1.340 suku. Wah, banyak sekali ya. Berikut Miss Kori tunjukkan beberapa suku yang ada di Indonesia di beberapa pulau yang besar. Nah, di situ bisa dibaca ya anak-anak di halaman 15-16. Ada suku dari Sulawesi, suku Bugis, Makassar, Toraja tempatnya Miss Kori dan Miss Julita, dan banyak lagi suku-suku yang ada. Nah, silakan kamu perhatikan ya dan kamu baca setiap pulau yang ada di situ, lalu sukunya apa saja namanya. Ada di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman suku. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia.
Nah, Miss Kori punya informasi penting nih. Jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sekitar 718 bahasa daerah. Wah, banyak sekali ya. Nah, itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan bahasa daerah terbanyak kedua. Nah, yang pertama adalah Papua Nugini. Papua Nugini memiliki 810 bahasa daerah. Jadi, negara Papua Nugini yang merupakan negara pertama yang memiliki bahasa daerah terbanyak. Kemudian disusul oleh negara kita Indonesia. Wah, betapa kita harus bersyukur ya karena Tuhan mengaruniakan negara kita, negara Indonesia, keberagaman yang luar biasa, termasuk bahasa daerah ini. Bayangkan, ada 718 bahasa daerah. Tapi anak-anak, tahukah kalian bahwa bahasa daerah di Indonesia itu sudah hampir punah loh? Salah satu penyebabnya adalah karena generasi muda sekarang lebih tertarik dengan bahasa asing dan bahasa yang lebih gaul. Nah, siapa nih di sini yang juga lebih suka menggunakan bahasa asing atau bahasa-bahasa yang lebih gaul? Jadi sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, sebenarnya tidak apa-apa untuk belajar bahasa asing, tapi kita tetap harus melestarikan bahasa daerah kita. Nah, berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Nah, teacher mau mengajak kalian semua, John 1, John 2, John 3 untuk sama-sama melestarikan bahasa daerah kita masing-masing. Kita pasti bisa. Wah, kita sudah melihat ya betapa begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, itu membuat negara kita Indonesia menjadi lebih indah. Nah, tadi kita belajar keberagaman suku dan bahasa daerah. Nah, ada banyak lagi kan keberagaman yang ada. Lalu, apa kira-kira yang menyebabkan masyarakat di Indonesia itu sangat beragam? Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari tentang penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, penyebabnya adalah karena letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi atau kenampakan alam di setiap daerah. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang letaknya tuh sangat strategis. Nah, Indonesia itu berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Kemudian di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi banyak orang dari luar negeri yang lewat di Indonesia. Akibatnya terjadi percampuran budaya antara budaya asing dan budaya daerah. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, pada waktu itu masyarakat di setiap pulau yang berbeda sulit untuk terhubung dengan masyarakat di pulau yang lain, sehingga mereka hanya bisa mengembangkan budaya mereka masing-masing. Kondisi alam yang berbeda di setiap wilayah, seperti ada yang di pantai, ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah, dan sebagainya, itu mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang keberagaman. Nah, meskipun di Indonesia ada banyak sekali keberagaman, tapi kita bersyukur karena kita disatukan sebagai warga Indonesia. Kita sudah tahu semboyan kita kan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.
Jadi, marilah kita saling menghargai dan saling menolong satu sama lain. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we want to continue our lesson, our next activities. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen.